Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Kalau di video-video sebelumnya saya ngajak ngobrol para diaspora Indonesia di luar negeri. Satu lagi teman obrol-obrol kita kali ini bisa disebut diaspora Indonesia di luar negeri ataukah orang Indonesia yang berdinas di luar negeri. Nanti kita tanyakan aja langsung ya. Kita sapa dulu yang di sana. Halo, selamat pagi Mas Yudo. Selamat pagi Eh, waktu London, Oh, Mbak waktu Rosi. London, iya lupa karena posisinya Mas Yudo ini lagi ada di mana nih, Mas? Saat ini masih di Guangzhou, Guangzhou, China ya, Mas? China. Terakhir kita ketemuan kapan nih, Mas? Terakhir 2016 ya di Iya, KBRI iya, di Grosvenor Square masih ya. iya. Jadi Mas Yudo ini dulunya bekerja di KBRI London sebagai pensosbud atau penerangan sosial dan kebudayaan gitu ya, Mas ya? Ya, Ya, jadi kalau saya lagi ngeliput, suka ketemu tuh. Terakhir tuh di BIS, Bristol iya. Indonesian Society Oh iya, Gathering. Oke, jadi saya waktu itu rumah masih di Worcester, suka berkegiatan ke Bristol, mengeliput. Nah, Mas Yudo selalu datang kalau kita warga negara Indonesia di Inggris kumpul-kumpul karena memang tugasnya sebagai pensosbud. Nah, kalau sekarang di China bertugas, Mas? Atau lagi apa nih? ya kurang lebih sama dengan di London bertugas penempatan istilahnya. Penempatan, oke. Nah, tapi posisi sekarang Mas Yudo sedang menginap di hotel tanda kutip. Begitu ya, Mas? Iya, Bisa diceritain iya. nggak? Ya ini saat ini sedang dalam rangka isolasi mandiri untuk Is- penanganan COVID-19 selama 2 minggu. Kita isolasi mandiri di dalam kamar hotel ya kurang lebih berukuran 36 meter persegi, dan ya kita selama di sini juga ada pengecekan berkala oleh ada petugas dicek suhunya, Mhm. dan juga sempat dicek juga yang swab. Jadi ini untuk isolasi mandiri Is- sebelum masuk ke Beijing. Begitu turun dari pesawat langsung diarahkan ke hotel gitu ya, Mas ya? Iya, langsung diarahkan ke hotel. Kalau seperti dulu kan kalau misalnya ada eh, staff baru datang kan, kalau baru pertama kali datang kan biasanya ada penjemputan dari perwakilan, tapi saat ini Bandara. dari perwakilan pun tidak boleh eh, menjemput, jadi harus sudah diatur oleh pemerintah setempat. Oh, Jadi kita langsung oke. diarahkan naik bus. Jadi Mhm. sudah disiapkan bus, pemerintah setempat sudah menyiapkan bus-bus untuk orang-orang yang baru saja turun Baru dari datang. pesawat Mhm. internasional. Nah, sekarang kan lagi ada di Guangzhou, padahal kan KBRI itu di Beijing ya, Mas ya. Kenapa nggak turun di airport Beijing, Mas, supaya lebih dekat ke kantor gitu? Ya sudah arahan pemerintah setempat. Jadi untuk setiap pendatang dari luar RRT itu harus isolasi mandiri dulu di luar Beijing. Jadi setiap isolasi mandiri dari luar RRT itu dilakukan di luar Beijing. Oke. Nah, Mas Yudo sama rekan kerja di Indonesia berapa orang tuh, Mas? Sekarang kami ini berdua ya. Berdua. Nah, kalau berdua berarti masing-masing dapat satu kamar hotel atau satu kamar berdua atau gimana aturannya, Mas? Setiap orang satu kamar, kecuali kalau berkeluarga. Tapi kalau Hmm, tidak satu keluarga maka dipisah. Kayak 14 hari ya, Mas. Sekarang masuk ke hari berapa, Mas? Sekarang ini hari ke-10 sekarang ini. Ya. Gimana rasanya di karantina 2 minggu? Rasanya ya kita betah-betahin lah, kita Betah-betahin. puas-puasin tidur, makan, nonton film, Iya. main game. Jadi, Ya mau nggak mau harus dibetahin gitu. tapi belum mulai berdinas, jadi belum ada tugas untuk work from home dari hotel. Enggak, udah benar-benar istirahat aja isolasi gitu, Mas. Iya, benar-benar bisa istirahat. Jadi mungkin ya sekalian istirahat mungkin. Iya, protokolnya gimana aja sih, Mas? Setiap hari cek suhu atau tes swab atau gimana aja itu yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Jadi kalau di RRT itu lumayan ketat. Mhm.
kita sebelum berangkat pun kita harus mendapatkan kode dari uh, Kedubes RRT, Mhm. Kedubes RRT di Jakarta, Mhm. dan kodenya itu harus berwarna hijau. Cara mendapatkan kode warna hijau adalah kita melakukan tes PCR ya di Mhm. rumah sakit yang sudah ditetapkan. Jadi kita nggak bisa memilih sendiri rumah Mhm. sakit, harus rumah sakit yang masuk masuk Mhm. list masuk list pemerintah setempat sana. Mhm. Dan setelah kita melakukan tes PCR tersebut, nanti hasilnya itu harus kita daftarkan di situs yang telah ditetapkan oleh pemerintahnya. Mhm. Lalu kita nanti di situs tersebut kita harus melihat nanti update terkait hasilnya bagaimana. Kalau Mhm. hijau artinya kita bisa terbang. Nah, hijau seperti ini Mhm. nih, kurang Gimana? lebih. Oh, semuanya terupdate lewat aplikasi gitu. Iya, Oh, oke, iya ya, bagus bagus. Nah, terus soal apalagi makanan gimana? Dianterin setiap hari berapa kali? Bisa request nggak kayak di hotel-hotel atau restoran, atau udah ada pilihan menu atau sedikasihnya? sebenarnya kita bisa mesan makanan sendiri, tapi kebetulan kan saya baru tiba, jadi saya belum punya aplikasi aplikasi lokal. Oh, Karena sini kan maksudnya nggak ada kayak Gojek. GoFood. Iya, tapi kan Gojek kan di sini nggak jalan, jadi Iya, iya, saya iya, harus iya. punya aplikasi lokal buat mesen makanan sini. Nah, Oh, karena belum punya, nah kalau buat punya aplikasi lokal kan kita harus punya account dulu di sini. Nah, oke. di sini. Jadi ya kita nggak bisa mesen dari luar, tapi petugas di sini siap menyediakan makanan 3 kali sehari untuk Oke. sarapan, makan siang, dan makan malam. Wah, tambah tambah melar dong kalau Nah, mak iya jadi betul. makanan tapi oke lah ya, sesuai dengan lidah kita enggak tuh? Yang jelas sih nasi dan daging sayur itu Selalu ada ya, kalau sesuai dengan lidah mungkin beda dengan masakan-masakan Indonesia. eh, masakan China yang di luar negeri ya. Masakan China yang di luar negeri itu Heeh, kan eh, bumbunya kuat ya. heeh, Kalau di iya. sini bumbunya nggak sekuat yang di luar negeri. Oh gitu Tapi ya? ya, iya, jadi sebenarnya ya kalau kita makan Chinese food di London misalnya ya kan banyak tuh Chinese food. Itu rasanya sebenarnya nggak persis sama dengan masakan Asli. Chinese yang di sini. Jadi Ah, oke. bumbunya yang di London tuh lebih kuat. Heeh, heeh, oke. Ya, Tapi so far ya oke-oke aja lah ya. ya karena nasi dan daging sayur ya kami kan cocok lah Mhm, dengan mhm, perut kamu mhm, cocok lah. Jadi mhm. kami enjoy aja. Iya, iya. Padahal kalau punya aplikasi boleh ya ngorder makanan lokal nanti diantarkan ke hotel gitu ya. Boleh, Lah, standar tapi saya kesehatannya, ya tapi standar kesehatannya kalau makanan dari luar gimana ya itu? nah itu kan kami juga belum tahu daerah ya, karena kami belum tahu Medan, kami mungkin biar lebih aman dari hotel aja, karena kan kalau di hotel pasti sudah ada standarnya kan dari Mm-mm. petugas kesehatan. Jadi Mm-mm. kami merasa lebih aman justru dari hotel. Oh iya ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terus sekarang mengenai pemberitaan COVID sendiri di China gimana, Mas nih? Kan dulu ini baru isunya kan kita nggak tahu juga awalnya dari mana kan, Wuhan tuh kan awalnya kan yang paling tinggi-tinggi gitu. Kemudian tapi dia kan langsung cepat menekan seturun gitu kan, case-nya. Nah, menyusul baru di Eropa, terus di Asia lainnya. Nah, pergerakan kasus naik turun, sekarang naik lagi, gimana Mas di situ sekarang? Ya sebenarnya sama seperti di belahan dunia lainnya, di mana ada yang menganggap ini second wave, ada yang bilang sebenarnya ini first wave belum berakhir. Tapi yang jelas setiap negara sekarang kan sedang ada kasus ya. Bahkan ada negara yang sebagian kasusnya bertambah. Mm-mm. Ya sebenarnya kurang lebih sama dengan di sini. Walaupun mungkin jumlah kasus secara keseluruhan mungkin relatif sedikit ya Mhm. dibandingkan dengan jumlah penduduk. Tapi sempat kalau nggak salah ada penambahan kasus, dan itulah yang salah satu alasan kenapa setiap pendatang sekarang diharuskan untuk 2 minggu 2 minggu karantina. Mhm, Dan mhm. itu sebenarnya
penambahan kasus ini ya kalau misalnya dilakukan langkah-langkah seperti ini ya harapannya, dan memang sudah terbukti ya di sini kan sudah terbukti bahwa sempat ada zero case ya. Itu Iya zero. tuh sampai Iya. bertepuk tangan, celebration, kayaknya oh happy ini akan berakhir. Tapi taunya second wave atau apalah itu namanya. Begitu ya, Mas? Iya, sempat zero case ini lumayan lama zero case, tapi terus mungkin efek musim dingin kali ya, atau mungkin efek varian baru kita nggak tahu ya, belum Iya. belum ketahuan ya secara ilmiah itu bagaimana. Tapi yang jelas sempat zero case, dan bisa zero case karena langkah-langkah seperti ini, langkah isolasi mandiri. Jadi nampaknya kalau kita belajar dari sini yang paling penting adalah bagaimana penerapan karantina dan isolasi mandiri. Karena di sini benar-benar serius ya isolasi mandiri itu, bahkan keluar kamar pun nggak boleh. Untuk sekedar jalan-jalan di koridor pun nggak boleh. Jadi benar-benar di kamar, kecuali untuk buka pintu ketika dites suhu dan untuk menerima makanan dan untuk mungkin naruh sampah. Dan sampah tuh naruhnya bukan naruh di ruang sampah, nggak, taruh aja di depan pintu. Nanti akan ada yang ngambil. Jadi Oke, benar-benar nggak boleh meninggalkan pintu. Ya. Oke, jadi kita harus bercermin sama penduduk China sana ya, bahwa mereka itu benar-benar tertib dan benar-benar nurut ya, Mas ya. Ya, setiap negara kan punya cara masing-masing ya. Ya mungkin apa yang diterapkan di sini mungkin nggak bisa 100% diterapkan di kita, tapi mungkin nggak ada salahnya untuk ya apa yang kira-kira berhasil di sini mungkin untuk dipelajari dan diterapkan sesuai dengan kultur setempat tentunya, sesuai dengan kultur masing-masing negara tentunya. Nah itu Mas kalau suka ngintip-ngintip nggak di jendela itu, apakah sepi ataukah bagaimana? Apa yang bisa dilihat? Jadi begitu dari Jakarta langsung ke China di bandara, langsung dijemput masukin hotel, berarti belum bisa ngelihat interaksi kota tuh seperti apa? Belum, kebetulan ini hotelnya itu 15 menit naik bus dari bandara, jadi dekat bandara. Jadi ini belum masuk tengah kota. Jadi kita sama sekali nggak tahu bagaimana kondisi tengah kota. Tapi itu ada TV, mantau pemberitaan gimana? Ya ada, TV ada. Pemberitaan di sini kemarin banyak terkait perayaan Tahun Imlek. Baru China. Jadi Nah kita gimana? melihatnya beritanya bagus-bagus karena kan ya tentang perayaan, semua orang senang kalau merayakan Tahun Baru. Dan nampaknya mungkin karena langkah ketat, langkah disiplin penerapannya. Jadi saya perhatikan di TV-TV itu orang-orang udah nggak pakai masker, sedikit sekali yang pakai masker. Lah perayaan itu gimana? Kan berkumpul mereka. Iya, tetap dibatasi. Seperti yang saya dengar itu di Beijing belum boleh perayaan besar-besaran. Kan kalau setiap tahun di Beijing itu ada di venue tertentu itu perayaan besar-besaran. Nah itu belum boleh. Tapi kalau berkumpul di bawah, kalau saya perhatikan di TV ya, ini kan saya belum memperhatikan lebih dalam ya. Kalau saya perhatikan di TV itu kalau berkumpul di bawah 100 orang tuh masih bisa dan tanpa masker. Tapi kalau acara besar-besaran kayak misalnya acara gala gitu yang melibatkan ribuan orang, kayak misalnya Festival. ya seperti di Nottingham gitu kan, itu Nottingham. Iya. mungkin itu belum bisa seperti itu. Tapi Oke. kalau acara yang berkumpul di bawah 100 orang, saya perhatikan di TV itu sudah bisa dan sudah bisa tanpa masker. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Anyway, terima kasih atas obrol-obrolnya ya Mas. Salam untuk semuanya yang berdinas di KBRI, Pak Dino dan lain-lainnya. Terus Mas Yudo sehat selalu ya, dan tunggu 4 hari lagi sebelum berdinas. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup, Mas? Ya, kami mau menyampaikan salam kepada teman-teman WNI di London. Semoga kondisi di London bisa segera normal kembali dan teman-teman WNI di London bisa kembali menikmati kota London yang indah seperti sedia sebelum-sebelumnya. kala. Ya. Dan kita bisa ngumpul di Wisma Nusantara, bisa Indofest, Bristol Indonesian Society Gathering, dan banyak acara yang semuanya sudah setahun ini, Mas. Tidak ada acara apa-apa, kita sudah pada bete semuanya. Dan anyway, semoga pandemi segera berlalu ya, Mas ya, supaya kita bisa kumpul kembali. Siap, terima kasih Bu Rosi.
Sama-sama, makasih obrol-obrolnya. Oh ya, untuk pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena saya mau ngobrol dengan para diaspora Indonesia lainnya di luar negeri dan obrolan lainnya yang menarik. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya.